Di tubuh manusia ada 7 latoif. Ada latoif yang disebut latifah. Latifah itulah juga tempat para nabi dan rasul. Nabi Adam, latifatul qalbi. Latifatul ruhi adalah wilayah Nabi Isa. Latifatul syirri, tempat Nabi Isa. Ruhi adalah tempat Musa. Atasnya adalah khafi, adalah tempat Nabi Nuh, Ibrahim. Ahfa walah wilayah Nabi Muhammad. Kemudian di sini adalah di jidatmu ada tempat iblis. Di antara 2 jidat kita, di sini kalau bagi orang yang sudah bisa melihat adalah di sini akan orang yang sudah menjadikan hakikat dirinya adalah iblis, sebetulnya akan terbaca oleh orang-orang tadi. Makanya kenapa malam yariful wali ila wali, hanya wali yang tahu wali. Tapi juga sama iblis yang tahu iblis. Tapi wali bisa melihat iblis dari apa? Dari cahaya yang memancar dari setiap sini. Ya, itulah hakikat nafsul amaroh. Hal itulah yang disebut dengan latifatun nafsu tadi semua di antara 2 alis ini semua. Maka lihatlah, sebetulnya tingkat manusia bisa dilihatkan di berapa mengenyit dahinya ini tadi semua. Karena itulah orang pemarah itu bisa kelihatan dari urat-urat yang ada di jidat di kepalanya ini semua. Ya, kenapa? Karena kalian akan bisa menyaksikan sendirilah, kata Abah juga tadi semua. Ya, maka kalian mengertilah siapa dirimu, siapa orang yang kau lihat itu tadi. Nah itu paling itu saja. Kalau ternyata wujud manusia bukan manusia lagi, jangan kaget. Itu saja dari Abah tadi semua. Kakinya kambing, kepalanya manusia. Bawahnya manusia, tapi atasnya kambing. Ya jangan aneh tadi semua ya. Nah, inilah yang sesungguhnya bahwa hakikat manusia, kenapa kita sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu tentang manusia itu punya sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Yang sifatnya bahimiyah akan kelihatan di wajahnya. Apakah domba, kambing, ayam, tadi semua. Tapi kalau subuhiyah akan muncul di kepalanya. Apakah naga, buaya, beruang, singa, macan, itu pun perlambang sudah terlihatan di wajahmu. Ataupun di antara binatang-binatang itu yang rakus, monyet dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian bisa, walaupun tidak memahami itu, kalian akan memahami sebetulnya dari cara dia makan, dari cara dia bicara, dari cara dia hidup. Tadi semua yang anjing kelihatan, tadi semua monyet rakus kelihatan. Tadi semua ya. Nah inilah ya. Tadi nggak ada salahnya bagi kita mengetahui sedikit tentang rahasia-rahasia Allah. Karena kalian akan mengerti tentang hukum-hukum Allah jadinya. Jadi kalian tidak akan tertipu dengan dalil. Tadi semua ya. Karena ternyata semuanya ada penjaganya. Dari sahabat, tadi semua. Nah itulah kenapa mungkin ada yang sebagian bertanya berapa, kok Abah kadang-kadang berani ngomong gitu kan. Ya tentu saja karena Abah saya itu sudah mati. Yang ngomong bukan Abah saya itu. Nah itu aja tadi semua. Tadi semua ya. Maka kalau dengan Abah saya itu kalian nggak usah takut diminta duit. Tadi semua. Karena Allah nggak butuh duit. Tadi semua ya. Karena aku menciptakan duit. Aku yang menentukan duitku sendiri. Gitu. Itulah Allah tuh qiyamu binafsi. Allah tuh Abah. Tapi Abah bukan Allah. Nah inilah. Nah tinggal bagaimana. Kita adalah nafikan diri kita. Yang ada hanya Allah. Akhirnya. Jadi setiap orang itu tergantung siapa yang mau bisa menafikan si kurungnya tadi. Yang mengurung si kuring, akhirnya dia dikurung, akhirnya dia menjadilah kebanyakan manusia menjadi karung. Bukan manusia, tapi karung. Kenapa menjadi karung? Karena kuring, dikurung tadi semua. Itu yang disebut kafir. Kafir itu terkoper. Nah ini kacamata. Nah ini si kuring, dikurung, ini cover. Makanya disebut kafir itu bukan Kristen, bukan Hindu, bukan ini. Tadi kadang-kadang orang kita tadi semua ya. Itu ya sahabat tentang kemudian juga biasakan ya terutama kata Abah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini adalah merupakan proses kepada kita adalah sebagaimana daun yang tadi Abah di sini ada embun celaka, di sini ada embun tepung. Maka di sini ada zikir jahar, ada zikir khofi. Tetapi yang disebut zikir ada, maka itulah ada baginda Nabi waktu Allah berfirman tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal wa dzakarullaha katsira. Nah, zikir di situ karena zikir itu ingat, tapi ingat itu adalah perkara yang hilang. Karena kita ingat pada saat kamu jauh, kamu ingat pada cucu, pada saat cucu sudah digendong, kamu hilang ingat. Nah, itulah kata Abah, orang masih nyebut-nyebut nama itu masih tadi. Maka Abah pernah mengumpamakan ada 4 pemuda kenal dengan perempuan yang bernama Dewi, yang satu baru tahu nama dia, wah sibuk dia, pernah dengar namanya Dewi,
Wah, dia sebut Dewi, Dewi, Allah, 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 Allah. Ya lumayan dia baru tahu nama tadi semua. Yang kedua adalah pemuda yang kedua sudah tahu adalah namanya tadi, sifatnya, fiilnya. Udah tahu nama, tahu perbuatannya. Oh, Dewi itu katanya kalau bikin kopi mantap dia. Kalau bikin sambal dia sudah perbuatan. Dia mengenali perempuan itu dari perbuatannya. Maka orang ini pun sudah lumayan. Dia menyebutkan nama, dia ingat perbuatannya. Itu lebih baik dari orang yang tadi yang tahu nama tapi belum tahu perbuatannya. Yang ketiga, tahu lagi sifatnya. Oh, Dewi itu senyumnya luar biasa. Dia itu kalaupun kita datang nggak bawa apa-apa, dia selalu bahagia. Itu sifat dari Dewi tadi itu. Nah, pemuda yang keempat dia. Jadi pemuda pertama tahu nama, pemuda yang kedua tahu apa namanya kelebihan Dewi, fiilnya. Yang ketiga tahu sifatnya, tapi yang paling hebat adalah pemuda yang tahu zatnya karena pernah kawin sama Dewi. Dia udah nikah sama Dewi. Maka pada saat kamu kawin di kamar itu pengantin, kamu nggak usah lagi Dewi, Dewi, nggak usah. Ingat lagi bikin kopi ya, nggak usah. Tadi semua. Oh, ingat sifat senyumnya, orang matiin lampu kok. Udah kamu dengan zatnya satukan. Maka disinilah Abah katakan tadi ada tamu dan Abah sering bacakan kepada dia penyebab ketidakbahagiaan kamu adalah karena waktu itu dia datang dengan istrinya. Kamu, Abah bilang ke istrinya. Ingat sahabat. Banyak sekarang perempuan, laki-laki, suami istri jinah. Ya, padahal dia diikat oleh KUA. Kenapa? Karena manusia tidak mengerti tentang hukum sakral hubungan badan laki-laki dan perempuan. Itulah yang Allah katakan. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zawj. Zawj itu pasangan. Tadi semua. Harusnya kamu dengan pasangan itu adalah tadi. Kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta wa zawjuka jannah. Kamu kalau ingin di dunia ini jannah. Boleh diartikan kamu surga, taman. Ayo, seringlah bersetubuh kalian dengan suami kalian. Itulah kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Tuh, sakinah. Bahkan pada saat kalian bersetubuh itu ada rahmat Allah. Maka tadi sebenarnya hakikat laki-laki adalah ruh itu adalah kamu adalah sebagai la ilaha illallah. Adapun istrimu adalah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah selalu hakikat tauhid itu kawin intinya. Sahabat, hakikat tauhid itu kawin. Segala apa? Lampu ini nyala karena kawin. Buah itu berbuah kawin antara putik dan benang sari. Kita bikin hasil kawin tadi. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yaruju min baini sulbi wa taraib. Kawin antara air bapak dan air ibu. Kawin. Ada tadi. Bahkan banyak sekarang perempuan, Abah bilang tadi ke tamu yang tadi, kamu itu sering jinah sama istri. Wah, kok jinah, Bah? Nah iya. Hakikat berhubungan badan itu adalah kau menghadirkan Allah dan Rasulnya pada dasarnya. Seolah-olah dua tasdid lapan Allah dan tasdid lapan Muhammad. Maka disitulah kenapa kamu menemukan kenikmatan. Itulah maka kata Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi sebenarnya tujuan Allah mengkawinkan manusia laki-laki dan perempuan bukan itu untuk itu. Justru untuk merasakan kehadiran Allah dan Rasulullah. Tadi semua. Ahadkan kamu. Maka bersetubuh. Maka istilah dalam kitab Fathul Ma'in ngawati. Tadi. Bersenggama. Tadi semua. Ya, pahami ya sahabat. Kalian kayak apapun dorong suami. Ayo kamu usaha. Ayo kamu bekerja. Ayo cari. Tapi pada saat suamimu memilih. Itulah banyak hadis. Walaupun tidak banyak hadis yang banyak yang palsu. Tapi hadis itu adalah yang tidak berseberangan dengan Al-Quran. Contoh kata Nabi tadi, siapa perempuan yang dia mau melayani suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat. Itu jelas sahabat. Karena ingat, permintaan suami itu bukan permintaan suamimu pada dasarnya. Maka inilah sebetulnya sampai ada seorang doktor di Universitas UIN Sunan Kalijaga kalau tidak salah. Maka inilah sesungguhnya hubungan laki-laki dan perempuan itu akan sebetulnya. Makanya tidak sebelum zaman Nabi nggak ada KUA. Sekarang manusia diikat hukum dengan KUA. Tapi dalam hubungan badan lebih banyak jinnah. Karena tadi, kan pada dasarnya hubungan badan itu adalah bagaimana sakralnya, nikmatnya. Maka itulah dalam kitab-kitab ahli sufi mengatakan Robiah Adawiyah tidak mau dilamar oleh Hasan Basri dan Hasan Banna.
Karena pada dasarnya kata dia, aku sudah jima, aku sudah jadbah, aku sudah merasakan 1000 kali orgasme dengan Allah daripada, maaf, tapi ini bukan orgasme yang seperti kamu bayangkan. Ya. Karena pada dasarnya orgasme itu adalah tentang, itulah maka bisa melahirkan manusia. Maka tadi, anakmu bukan anakmu, ingat itu. Tapi Allah menisabkan kepada diri kita, kita jadi wasilah. Itu anak Allah. Maaf, bukan anak Allah maksudnya. Dia adalah, dia perwujudan Allah, perwujudan Rasulullah dalam tubuh Muhammad sebetulnya. Itu sama aja. Sebetulnya iblis itu tidak berbuat dosa pada kita. Kenapa semua jelek pada iblis? Padahal bukan perbuatan iblis itu tadi semua. Karena iblis menjadikan wasilah. Maka harus pahami. Jangan menuduh maksiat itu iblis. Ya. Maka disinilah sesungguhnya akhirnya banyak orang yang tadi semua. Tadi Abah diskusi dengan siapa? Bagaimana mereka-mereka yang di Cina, di Korea, di Amerika itu? Mereka Cina. Kata siapa? Kalau berdasarkan Al-Quran, maaf. Mereka yang menumbuhkan rasa cinta. Sadar kenikmatan itu dengan cinta. Tadi. Maka Allah itu cinta. Maka itulah Nabi Muhammad di surat An-Nisa yang terakhir pernah bertanya pada Allah. Ya Allah, kenapa aku selalu ada pada Aisyah? Ya jelas Aisyah paling muda. Belasan tahun. Seger. Tadi semua. Kata Allah, ya Muhammad, akulah yang memberikan rasa itu padamu. Nah inilah yang harus dipahami sahabat. Ya, walaupun barangkali nanti di sana ada nikah mut'ah, nikah batin dan lain sebagainya, itu kalian belum paham dulu lah tadi semua. Ya, pada dasarnya. Tetapi yang harus ingin Abah-abahkan kepada kalian yang sudah diikat dengan nikah. Maka kata Abah juga pernikahan itu ada 5 sila. Silaturahim karena keluar dari rahim. Maka Abah melarang pada siapapun kalian. Sejak Abah kalian dengar ini. Karena sekarang yang menyebabkan bumi ini murka, alam ini murka. Manusia sudah tidak mau melahirkan normal. Ini penyebab pertama. Karena pada dasarnya sila yang pertama silaturahim. Setiap manusia harus keluar dari mulut rahim. Bukan silatul butun. Jadi anakmu sejajar dengan tai yang ada di dalam itu. Ya, pahami. Ya. Inilah juga yang kedua, merendahkan Allah. Apakah kalau begitu Allah merancang, maka bayinya terlalu besar? Mana ada? Mana ada benda yang diciptakan oleh Allah sampai kamu anggap, tadi terlalu kecil pinggulnya. Ya Karim, ini orang-orang sekarang ini udah kehilangan tauhid. Ususnya melilit. Mana ada usus yang nggak melilit? Nah inilah sekarang ini alam ini akan diganti gara-gara perbuatan itu. Alam ini manusia 80% akan diganti. Dan manusia sudah nggak ngerti. Padahal itu rahmat dari Allah. Perempuan sudah tidak menghargai dirinya sebagai perempuan. Di antaranya tidak mau ditiduri oleh pasangannya. Oleh kami. Tadi semua. Ya. Dan sebenarnya kalau berdasarkan hukum, perempuan yang dipaksa oleh suaminya bersetubuh, itu perkosaan. Maka di luar negeri Pak, walaupun kepada istri sendiri, selama istri itu tidak mau, maka dia melaporkan suaminya ke polisi pemerkosaan. Tapi di sana maaf ya, bukan Abah membenarkan ini. Hidup 7-Eleven bahasanya, kumpul kebo. Itu bahasa kita. Tapi mereka yang Abah kenal, bagaimana mereka membangun saling kepercayaan bersama. Dan mereka jaga cinta. Tadi semua. Inilah yang susah ya kadang-kadang di dunia Islam sekarang ini. Maaf, ini harus diluruskan. Karena banyak kan perempuan, bahkan 90% jamaah Abah, suaminya suka ngobrol. Ada lagi sampai jamaah dia bilang, istri saya bisa saya tiduri hanya sampai tanggal 2 aja Bah. Begitu gajian habis, bayar kontrakan ini semua udah nggak mau tidurin sampai nanti gajian baru. Allahu Akbar. Pantes ini dunia ini harus diganti makhluk ini. Dan itulah perempuan-perempuan sekarang ini. Maka wahai para perempuan semua, tadi semua ya. Kalau kalian, nggak ada gunanya tahajud kalian. Nggak ada gunanya ibadah kalian. Itu lihat dalam ibadah fikih. Perempuan itu bukan masalah tahajudnya, bukan duhanya, bukan hanya taatmu kepada. Kenapa harus taat? Jangan merasa kamu taat kepada suamimu itu. Taatlah pada Allah. Itu yang dikatakan Aisyah. Maka kenapa dalam Al-Quran, suami yang hebat kayak Nuh punya istri yang bengal. Kenapa suami yang hebat kayak Nabi Lut juga punya istri yang bengal? Baik para suami, kalau kamu tidak bisa mendidik istrimu, itu bukan salah kamu. Artinya apa? Engkau tidak akan dikawinkan lagi dengan dia di kehidupan yang akan datang. Istrimu menjadi bagian dari neraka. Maka jaga adabmu, bagaimana aturan mainnya. Tadi semua. Maka dalam Al-Quran dikisahkan suami yang soleh kepada perempuan yang tidak soleha. Tadi semua.
Perempuan yang soleha menikah kepada laki-laki yang tidak soleh. Aisyah dengan Fir'aun. Kurang apa dalam Al-Quran? Tapi contoh yang ideal dalam segala perkara Ibrahim. Tadi semua. Ya. Bagaimana Ibrahim? Ayah yang soleh kepada istri yang soleha. Melahirkan anak-anak yang soleh. Ismail soleh. Ishak soleh. Walaupun sayang, satu istri lagi, Kenturah, tidak pernah dikisahkan. Karena inilah, bahwa kata Abah juga, agama itu sudah menjadikan bagian dari politik dunia. Ya, yang kalian tidak pahami. Ya, maka itulah, wahai yang kalian sudah diikat dengan rumah tangga. Jangan kalau kau ingin rumah tanggamu jalan, lahirkan rasa Allah. Dengan apa? Bersetubuh. Maka ulama-ulama yang dulu, sahabat yang mengerti, anaknya sampai 15, 17. Bukan karena mereka nafsu. Ingat itu. Tetapi yang mereka sudah mengerti hakikat bersetubuh. Termasuk ada yang bertanya nanti ke Abah, nanti akan dijawab. Bagaimana cara melahirkan? Bagaimana cara bersetubuh yang baik? Karena pada dasarnya bersetubuh bukan tentang bersetubuh. Maka kenapa Nabi mencontohkan sholat sunat 2 rakaat? Ya. Setelah bersetubuh, sebelum mandi junub, Nabi pun berwudu. Maka tadi ada wudu yang bisa kamu lakukan setelah bersetubuh. Itu adalah khusus wudu sebelum tidur. Itu bagi orang-orang yang waro. Sahabat. Maka disinilah boleh Abah ramalkan kegagalan rumah tangga orang Islam sekarang tadi. Perempuannya sudah tidak ridho ditiduri oleh suaminya. Itu pokoknya. Padahal ingat, wahai perempuan, kamu itu dalam kisah manusiaan seolah-olah kerajaan ketuhanan itu adalah laki-laki. Itulah kenapa Allah disebut huwa. Allah bukan laki-laki, tapi dia menggunakan isim domir huwa. Dia Allah, dia laki-laki. Maka itulah kata Abah juga, nama-nama Jibril semuanya laki-laki. Kenapa nama Rasul laki-laki semuanya? Dan kenapa yang ditawarkan itu udah bidadari, bukan bidadara? Karena perempuan itu sebetulnya tugas pengabdian kepada dirimu. Supaya engkau bisa berubah di kehidupan yang akan datang. Ruhmu, hati-hati kalau tidak taat pada suamimu. Kalau seandainya nanti akan justru tahajudmu, Quranmu, sholatmu tak berguna sama sekali. Karena sesungguhnya disitulah sesungguhnya kenapa perempuan itu adalah sepaket dengan suaminya. Tapi sayang perempuan sekarang tidak mau ditiduri. Padahal tidur itu hubungan badan yang kalian mengerti, apalagi diawali dengan wudhu dulu, sholat sunat 2 rakaat dulu, bacakan pada tangan sholli ala Muhammad, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tiupkan, tempelkan di antara 2 alis istrimu. Terus baca sholawat di antara maaf 2 gunungnya, terus tarun ke bawah kepada sampai kepada pusernya, tekanlah di puser di sini. A, I, U di puser kamu tadi semua. Nah, bagi yang menginginkan keturunan, ada lagi caranya. Karena tadi pada dasarnya segala bayi yang muncul ini karena melihat Nur Muhammad. Ingat itu. Nah sekarang ini boleh kalau berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar, nah kebanyakan manusia ini jangan-jangan gak melihat Nur Muhammad ini waktu lahirnya. Karena dia keluar dari butun. Tadi semua ya. Mari sahabat tadi semua ya tadi. Maka ada silatul rahim, silatul wa'di. Kemudian yang ketiganya silatul apa? Silatul mal. 2 harta, 2 keluarga disatukan. Barulah silatul akdi, akad. Nah inilah akad. Maka nikah itu tentang akad. Sampai ada, maaf nanti kamu cek nanti di Google, di YouTube, ada seorang doktor di UIN membuat sebuah pernyataan, membayar seorang pelacur 500.000 pada seolah-olah, tapi dia akad, sepakat, nggak merasa diperkosa, bahagia. Itu dulu sempat perdebatan tadi semua. Tapi dulu Buya Syakur membenarkan. Karena betul kata dalam Al-Quran sendiri. Tentang hubungan badan itu bisa dilakukan. Maka lihat tadi semua. Cuma manusia akhirnya tidak ikutin Al-Quran. Malah manusia sekarang diikat dengan perkawinan. Maka perkawinan itu menjadi penjara kepada tiap-tiap masing-masing. Apalagi laki-lakinya, saya tidak mau talak. Apalagi KUA-nya nutup dari semua. Ya. Tadi. Inilah yang harus dipahami sahabat. Tadi. Kenapa Allah tidak undang-undang itu tidak dirubah oleh Allah sampai hari ini? Kenapa waktu Nabi Muhammad menikah dengan Sofia nggak pakai siapa-siapa? Nah, inilah yang harus dipahami. Ya, sekarang pakai apa-apa, pakai siapa-siapa, pakai acara, malah saling menyakiti. Rumah jadi kejaksaan, rumah jadi pengadilan. Istri nggak betah di rumah, suami nggak betah di rumah. Akhirnya rahmat Allah tidak terlahir pada keluarga itu. Itulah akhirnya kemiskinan muncul pada Islam.
Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.